Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat ya. Oke, hari ini Ustadz akan menyampaikan materi matematika kelas 4 ya teman-teman ya, tentang bilangan cacah. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar di kelas 3 yaitu tentang bilangan cacah. Nah, di kelas 4 ini sama ya teman-temannya bilangan cacah. Hanya yang membedakan yaitu kalau di kelas 3 bilangannya hanya ribuan. Nah, kalau di kelas 4 ini teman-teman akan belajar bilangan cacah sampai puluhan ribu ya. Nah, sampai ratusan ribu ya teman-teman. Oke, apa saja sih yang akan kita pelajari pada bilangan cacah di kelas 4 ini? Yang pertama yaitu tentang pengertian bilangan cacah ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, mengenal bilangan cacah. Yang ketiga, membandingkan bilangan cacah. Dan yang keempat yaitu mengurutkan bilangan cacah. Oke, baik, langsung saja ya teman-teman, kita ke pengertian bilangan cacah. Oke, pengertian bilangan cacah itu apa sih? Kita akan sama-sama belajar pengertian bilangan cacah itu apa. Nah, teman-teman, bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi teman-teman harus tahu bilangan asli itu apa sih. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan bulat itu bilangan yang dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya, dan seterusnya, tapi tidak bernilai negatif. Jadi kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Nah, kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi sudah paham ya teman-teman tentang pengertian bilangan cacah itu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang mengenal bilangan cacah. Oke, mengenal bilangan cacah. Mungkin teman-teman sudah mengenal bilangan cacah ya teman-teman di kelas 3. Hanya beda di kelas 4 itu hanya beda angkanya saja. Puluhan ribu ya. Oke. Mengenal bilangan cacah. Nah, yang pertama kita harus mengenal lambang bilangan. Apa sih itu lambang bilangan, Ustadz? Oke, lambang bilangan itu yaitu angka-angka teman-teman nih. Angka-angka 3, 5, 8, 7, 2 ini yang disebut lambang bilangan ya teman-teman ya. Angka-angka ini adalah lambang bilangan. Nah, kalau dibaca apa sih nih? Bagaimana cara membacanya? Nah, itu disebut nama bilangan. Nah, nama bilangan itu cara membacanya ya teman-teman. Ingat, kalau nama bilangan itu cara membacanya. Nah, kalau ini cara membacanya gimana? 35.872. Nah, ini namanya nama bilangan. Kalau nama bilangan itu adalah cara membacanya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus bisa membedakan dan lambang bilangan dan nama bilangan. Kalau lambang bilangan itu angka-angkanya, sedangkan nama bilangan itu adalah cara membacanya. Biasanya ditulis seperti ini ya teman-teman ya, 35.872. Tergantung nanti lambang bilangannya berapa ya teman-teman ya. Oke, berikutnya ada yang namanya nilai tempat dan juga ada yang namanya nilai angka. Kira-kira teman-teman tahu nggak bedanya nilai tempat dan nilai angka itu sendiri? Nah, kalau nilai tempat teman-teman nih, contoh 2 ini menempati nilai apa? Nilai tempat itu ada satuan, puluhan, ribuan, ratusan, puluh ribuan dan seterusnya. Nah, kalau angka 2 ini yaitu menempati nilai tempat, betul, satuan ya teman-teman ya. Kalau nilai angkanya berapa sih 2 ini? 2 ini kalau nilai tempatnya itu satuan. Nah, untuk nilai angkanya yaitu 2 ya teman-teman ya, karena dia satuan. Jadi nilai angkanya 2. Nah, berikutnya yaitu di sini ada angka 7. Angka 7 itu menempati nilai tempat
Betul, puluhan ya teman-teman ya, puluhan. Karena puluhan, nilai angkanya kira-kira berapa? Yups, betul, 70. Ingat, 70 ya teman-teman ya, bukan 2. Kenapa 70? Karena 7 itu adalah puluhan nilai tempatnya. Ingat, karena 7 itu nilai tempatnya itu puluhan, jadi nilai angkanya itu 70, bukan 7 ya. Nah, seterusnya yaitu angka 8. Angka 8 itu nilai tempatnya yaitu betul, ratusan. Karena ratusan, jadi nilai angkanya berapa? Betul, 800 ya teman-teman ya, karena nilai tempat 8 itu ratusan, jadi ditulis angkanya yaitu 800. Nah, berikutnya ada angka 5. Angka 5 itu menempati nilai ribuan. Nilai tempatnya ribuan. Nah, nilai angkanya kira-kira berapa teman-teman? Ya, 5.000. Betul teman-teman. Ya, berikutnya yang terakhir yaitu ada angka berapa ini? Angka 3. Nah, angka 3 itu menempati nilai tempat apa kira-kira? Betul, 10 ribuan ya teman-teman ya, 10 ribuan. Dan nilai angkanya itu sendiri berapa? Kalau 3 itu, kalau 3 ini nilai angkanya yaitu 30.000. Oke, baik teman-teman, di sini teman-teman sudah paham mengenal bilangan cacah dulu. Nah, kita harus mengenal ya teman-teman ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak bisa ya. Jadi teman-teman harus kenal dulu ya. Di sini ada lambang bilangan dan nama bilangan. Teman-teman harus bisa membedakan. Kalau lambang bilangan, Ustadz ulang lagi. Lambang bilangan itu adalah angka-angkanya. Ada 3, 5, 8, 7, 2 dan tergantung nanti ya lambang bilangannya apa yang ditulis dan yang kita. Oke, kemudian ada yang nama bilangan. Ingat, nama bilangan itu cara membacanya. Ya, kalau ini cara membacanya atau nama bilangnya itu 35.872. Wah, nah kemudian ada yang namanya nilai tempat dan nilai angka. Teman-teman harus bisa membedakan. Kalau nilai tempat itu ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10 ribuan dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai tempat. Kalau nilai angka itu tergantung dari lambang bilangannya. Kayak ini contohnya ya, nilai angkanya 2 itu satuan jadi tulis 2. 7 karena puluhan ditulis 70, 8 karena ratusan ditulis 800 dan seterusnya. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ya untuk mengenal bilangan cacah ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan hubungi Ustadz ya di nomor Ustadz atau di komentar di bawah ini. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya yaitu tentang apa? Tentang membandingkan bilangan cacah. Membandingkan bilangan cacah dulu juga kita sudah pernah di kelas 3 ya teman-teman ya, hanya nilainya atau angkanya bilangannya yaitu masih ribuan. Nah, kalau di kelas 4 ini sampai membandingkan bilangan cacah sampai 100.000 teman-teman. Oh, meningkat ya karena teman-teman sudah kelas 4. Oke, nanti di kelas 5, kelas 6 juga meningkat lagi bilangan cacah yang teman-teman pelajari. Oke, membandingkan bilangan cacah. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata membandingkan bilangan cacah. Nih contohnya, Ustadz di sini punya sebuah robot biru. Harganya berapa teman-teman? 84.800. Nah, dan juga ada robot kuning yaitu harganya 85.750. Nah, kira-kira manakah yang lebih murah? Robot biru atau robot kuning? Nah, bagaimana sih cara membandingkannya teman-teman? Ada yang sudah tahu di sini? Oke, cara membandingkannya kita tulis dulu teman-teman. Tadi kita udah mengenal bilangan cacah ya. Nah, di sini kita tulis puluhan, 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan satuannya ya. 8. Ada 8 dan 8 sama. Kalau sama kita lihat angka ribuannya ya teman-teman. Di sini ada angka 4 dan 5. Kira-kira lebih kecil mana? Iya, betul. Lebih kecil 4-nya ya teman-teman ya. Jadi harga robot biru itu lebih murah daripada robot kuning. Oke, sekarang contoh lagi. Kita punya sebuah boneka teddy bear ya teman-temannya. Di sini boneka teddy warna kuning atau coklat ini 38.400 dan boneka teddy bear yang biru itu harganya itu 88.800.
Nah, kira-kira manakah yang lebih mahal? Manakah yang lebih murah? Sekarang manakah yang lebih mahal? Ingat, kita buat tabel dulu seperti ini angka-angkanya teman-teman ya. Masukkan 10 ribuan, ribuannya, ratusannya, puluhan, satuannya. Ingat, boneka ini lebih mahal artinya bernilai lebih besar ya teman-teman. Ingat kata kuncinya lebih mahal. Kita lihat 10 ribuan 3 dan 3 itu sama ya teman-teman. Kalau sama ingat, lihat di belakangnya lagi. Di belakangnya gitu ribuannya juga sama teman-teman, 8 dan 8. Nah, terus lihat apanya lagi? Dilihat dari ratusan, nilai ratusannya pada angka 4 dan angka 8. Kira-kira yang lebih besar yaitu 8 lebih besar daripada 4. Jadi harga boneka biru itu lebih mahal daripada harga boneka yang kuning. Sekarang membandingkan bilangan caca menggunakan tanda perbandingan. Ingat, tanda perbandingannya itu ada yang namanya lebih dari atau lebih besar dari. Nah, selamanya seperti ini. Kalau kurang dari atau lebih kecil, nah tandanya seperti ini ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu sama dengan. Ini adalah sama dengan atau sama besar, sama kecil ya. Nah, oke. Contohnya teman-teman, langsung saja. 76.675 itu adalah lebih besar dari 67.000. Kita lihat ribuannya angka 7 dan 6. 7 itu lebih besar daripada 6. Jadi tanda yang tepat untuk ini adalah lebih dari atau lebih besar. Jadi dibaca 76.675 itu lebih besar daripada 67.765. Oke, contoh yang berikutnya yaitu di sini ada 86.567, 86.576. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil ya? Kurang dari atau lebih dari? Nah, kita lihat sama 80 ribuannya itu 8 dan 8 itu sama. Terus kita lihat angka belakangnya lagi, angka 6 juga masih sama teman-teman. Kita lihat angka di belakangnya lagi kalau masih sama ya teman-teman. Angka 5 masih sama, di ratusan juga masih sama. Ya Allah teman-teman, kita lihat di belakangnya lagi angka 5, yaitu ada angka berapa? Nah, sekarang di angka belakang puluhannya ada angka 6 dan angka 7 teman-teman. Ternyata karena 6 lebih kecil dari 7, jadi tanda yang tepat yaitu adalah kurang dari. Di 86.567 itu adalah kurang dari 86.576. Oke, paham ya teman-temannya. Ingat, teman-teman harus hafalkan lambang bilangan ini ya. Teman-teman urutkan dari yang puluhan ribuan kemudian ke ribuannya. Oke, contoh soal berikutnya teman-teman. Ada angka 45.867 dan 55.870. Nah, di sini ada angka ini. Kita lihat angka depannya dulu ya teman-teman ya. Nah, 4 dan 5. 4 lebih kecil dari 5. Nah, tanda yang tepat yaitu kurang dari atau lebih kecil dari ya. Jadi 45.867 itu lebih kecil dari 55.876. Nah, next berikutnya yaitu sama dengan 13.236 sama dengan 13.234. Nih angkanya kita lihat teman-teman, semuanya sama, semua sama ya teman-teman. Kalau semuanya sama, kita bertanda perbandingannya itu sama dengan. Jadi 13.234 itu sama dengan 13.244. Oke ya teman-teman ya, paham? Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu materinya yang berikutnya itu mengurutkan bilangan cacah ya teman-teman ya. Mengurutkan bilangan cacah sampai 100 ribuan ya. Nah, di sini Ustadz punya sebuah apa ini namanya? Dakocan ya. Ini namanya ada sebuah permainan, aduh Ustadz lupa. Congklak ya, congklak. Di sini ada harga-harganya ya teman-teman ya. Kita urutkan dari yang termurah. Oh, kita A, ada congklak yang A, B, C, dan D. Nah, kita tulis dulu ya teman-teman ya. Congklaknya kira-kira yang lebih mana? Kita urutkan dari yang paling murah ke yang paling mahal. Kita lihat puluhan ribuannya teman-teman, 10 ribuannya. Di sini ada 8
5657. Yang paling murah yaitu 5 ya, yang paling kecil angkanya dari 5. 20 ribuan yang tulisannya 5. Yang bernilai 5 ya. 50.000. Nah, kalau sama kita lihat ribuannya atau di belakangnya itu ribuannya. Nah, di sini 6 dan 7 itu lebih kecil. Pasti yang lebih murah yaitu congklak yang A ya, 56.560. Berikutnya yang kedua berarti adalah yang congklak sama yang C itu yang harganya 57.000 ya. Nah, bandingkan untuk mengetahui yang ketiga dan keempat, sama cara membandingkan yaitu kita dengan kita lihat angka puluh ribuannya ya, ada 6 dan 7. Jadi yang murah pasti 65.750 dan yang terakhir yang pasti adalah 75.360. Nah, sekarang kita kalau urutkan harga dakon yang paling mahal atau congklak yang paling mahal, kebalikannya berarti ya teman-temannya, dari 75.360 kemudian 65.750. Nah, kemudian yang tiga yaitu 57.000. Nah, dan yang terakhir berikutnya yaitu dakon yang paling murah yaitu 56.560 ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa Ustadz sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman ada tugasnya nanti. Kalau yang ingin tugasnya atau yang teman-teman kemarin sakit, bisa langsung WA Ustadz, nanti Ustadz kasih latihan-latihan soalnya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya teman-teman ya. Sekian dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.